Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar Bersama Ali. Ya, di part 1 sebelumnya sesuai janji kita sudah menelusuri bagaimana sebuah bilangan biner ya teman-teman, yang terlihat rumit dan penuh angka 0 serta 1. Sebenarnya bisa diterjemahkan menjadi bilangan desimal, oktal, dan heksadesimal. Banyak dari kalian yang bilang, "Oh, ternyata komputer membaca angka seperti itu ya." Dan itu membuatku senang karena pembelajaran dasarnya sudah mulai terbuka. Tapi hari ini kita akan melangkah ke sisi lain dari dunia bilangan. Jika part 1 membahas bagaimana komputer memahami kita, maka di part 2 ini kita akan membahas bagaimana kita bisa berbicara dengan komputer. Kita akan mulai dari angka yang paling dekat dengan kehidupan kita, angka desimal, angka yang kita lihat setiap hari, harga barang, umur kita, waktu, jarak, dan nilai ulangan pun semuanya memakai desimal. Namun bagi komputer, angka-angka itu tidak bisa digunakan begitu saja. Mereka harus diubah menjadi bahasa mesin, yaitu biner, oktal, dan heksadesimal. Dan itu adalah yang akan menjadi perjalanan yang akan kita lakukan hari ini. Kita tidak hanya melihat caranya, tapi kita juga memahami perubahan bentuk angka itu langkah demi langkah. Bagaimana satu angka sederhana bisa memiliki 3 bentuk berbeda yang semuanya bermakna. Sebelum kita mulai lebih jauh, aku ingin mengajak teman-teman untuk mendukung channel Belajar Bersama Aldi ini. Jika materi seperti ini membantu kalian belajar, jangan lupa di like video ini, di subscribe channelnya, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman sekelas, grup belajar, atau siapa saja yang sedang mempelajari sistem bilangan. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau ingin request materi lain, silahkan tulis di kolom komentar. Aku selalu baca satu per satu. Baik, ambil posisi belajar paling nyaman, siapkan catatan kalian, dan mari kita masuk ke materi utama. Inilah konversi desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal. Selamat datang di part 2. Oke teman-teman, yang pertama kita harus tahu metodenya ya guys ya. Metode umum mengonversi desimal ke sistem bilangan yang lain. Konversi dari desimal ke sistem lain selalu menggunakan metode pembagian berulang. Diingat-ingat teman-teman, selalu menggunakan metode pembagian berulang. Langkah umumnya, yang pertama, membagi bilangan dengan basis sistem tujuan. Catat sisa pembagiannya. Gunakan hasil bagi untuk pembagian berikutnya. Stop jika hasil baginya 0. Dan baca hasilnya dari sisa dari bawah ke atas. Yang pertama adalah konversi desimal ke biner basis 2. Prinsip dasarnya adalah desimal ke biner membagi angka dengan 2 terus-menerus. Langkah sistematisnya membagi dengan 2, mencatat sisa 0 atau 1. Teruskan membagi hasil baginya, sisa disusun dari bawah. Dan ini adalah contoh kompleksnya. Konversikan desimal 202 ke biner. Yang ini pembagian, yang ini hasil bagi, dan ini sisanya. Jadi gini teman-teman, 202 kita taruh di sini dibagi 2. Hasil baginya ini, dan dari hasil bagi ini jika tidak ada sisa, maka sisanya 0. Dan kemudian kita lanjutkan terus, hasil bagi kita kasih di sini, kita bagi 2, ini hasilnya. 101 dibagi 2 adalah 50, sisa 1. Seterusnya terus, hasil bagi dikasih pembagian selanjutnya terus ya guys ya. Dan sisa ini sebagai hasilnya kita nanti. Sisa hasilnya tidak dari sisa atas ke bawah, tapi bawah ke atas. Jadi baca sisa dari bawah. 1 1 0 0 1 0 1 0. Apakah sama? 1 1 0 0 1 0 1 0. Sama ya teman-teman ya. Kemudian materi kedua adalah mengonversi desimal ke oktal. Basisnya 8.
Prinsip dasarnya, pembagian berulang dengan 8. Langkah sistematisnya sama seperti biner, hanya basisnya yang diganti 8. Kita konversi desimal 202 lagi ke oktal. Ini pembagian, hasil bagi, dan ini sisa. 202 ini sebagai desimal awalnya dibagikan 8. Karena basisnya 8. Oktal itu basis 8. Hasil baginya adalah 25 dan sisanya 2. Hasil bagi sama, kita taruh ke pembagian selanjutnya. Dan sama untuk hasil, kita baca dari bawah ke atas. Hasilnya adalah 312. 312. Sama ya teman-teman. Oke. Dan konversi desimal, ini dia teman-teman. Desimal ke heksadesimal. Yang materi terakhir, basis 16. Prinsip dasarnya pembagian berulang dengan 16. Sisanya bisa berupa A sampai F. Tapi sebelum itu, kita konversi angka 10 sampai 15 menjadi huruf. Kita mulai dari 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, 13 itu D, 14 itu E, dan 15 itu F. Jadi, angka 10 sampai 15 kita konversi menjadi huruf A sampai F. Contoh kompleksnya kita gunakan lagi desimal 202. Kita bagi 202 dibagi 16 hasilnya 12. Dan sisa pembagian itu adalah 10. Dan kita ajukan lagi di sini 10 itu sama dengan A. Maka di sini sisanya A. Hasil bagi kita sama, kita kasih bagian selanjutnya, kita 12 bagi 6 itu 0 dan sisanya itu 12. 12 kita ajukan ini sama dengan C, maka hasilnya adalah CA. Kita baca dari bawah, CA. Oke, mungkin itu materinya teman-teman. Cukup singkat ya. Materi konversi desimal, dan ini menjadi part 2. Part 3-nya nanti oktal. Konversi sistem oktal ke ketiga sistem berikutnya. Tunggu saja waktunya teman-teman. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai di akhir pembahasan part 2. Hari ini kita sudah melihat bagaimana satu bilangan desimal bisa diterjemahkan ketika sistem yang berbeda, biner, oktal, dan heksadesimal. Mulai dari proses pembagian berulang, menentukan sisa, membaca hasil dari bawah ke atas, sampai memahami angka 10 sampai 15 itu di heksadesimal berubah menjadi huruf A sampai F. Semua langkah itu menunjukkan bahwa konversi bukan sekedar memindahkan angka, tetapi memahami cara komputer melihat data. Dengan memahami konversi dari desimal ini, kamu sebenarnya sedang membangun dasar yang sangat penting dalam dunia teknologi. Hampir semua hal dalam komputer, mulai dari penyimpanan data, proses perhitungan, hingga pengolahan instruksi, melibatkan representasi angka dalam berbagai basis. Karena itulah, menguasai konversi seperti ini akan sangat membantu kamu saat mempelajari pemrograman, logika komputer, sistem digital, maupun materi informatika yang lebih tinggi. Semoga penjelasan di video ini cukup jelas dan membuat kamu lebih nyaman ketika bertemu soal atau tugas yang berhubungan dengan sistem bilangan. Kalau masih ada yang belum dipahami, jangan ragu untuk tulis pertanyaan di komentar. Kita belajar bareng-bareng di sini. Dan untuk part 3 kita akan masuk ke topik yang tidak kalah penting, yaitu cara mengonversi bilangan oktal, biner, desimal, dan heksadesimal. Walaupun kelihatannya beda, kamu akan lihat bahwa konsepnya mirip dan bahkan ada trik cepat yang bisa mempersingkat perhitungan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like kalau videonya bermanfaat, subscribe akun Belajar Bersama Aldi agar tidak ketinggalan seri selanjutnya, dan bagikan ke teman-teman kamu yang sedang belajar materi yang sama. Sampai jumpa di part 3, kita lanjutkan perjalanan memahami sistem bilangan dengan lebih mudah dan lebih menyenangkan tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.